Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pak Alfian Yusni Ristanto, Pak Purwoko Yulianto, Bu Lailatul Barokah, Bu Anik Indah, dan Bu Siti Alfialiyah akan mempresentasikan materi mengenai adab kepada kedua orang tua. Keep on watching. Baiklah, pada pembahasan kali ini, poin-poin utama yang akan kami bahas mengenai adab kepada kedua orang tua terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama yaitu dalil nakli adab kepada kedua orang tua, yang kedua yaitu keutamaan adab kepada kedua orang tua, dan yang ketiga yaitu contoh sikap adab kepada kedua orang tua. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai dalil nakli serta keutamaan adab kepada kedua orang tua. Sebetulnya, perintah tersebut telah tertuang dalam surat Al-Isra ayat 23. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baiklah, setelah kita mengetahui arti dari surat Al-Isra ayat 23 ini, kita dapat melihat bahwa adab kepada kedua orang tua sangatlah penting, sangatlah utama. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Lalu, poin selanjutnya yaitu mengenai contoh sikap adab kepada kedua orang tua. Bagaimana kita harus bersikap kepada kedua orang tua? Sebetulnya, hal tersebut juga sudah tertuang dalam surat Al-Isra ayat 23. Sikap yang pertama yaitu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini sudah termaktub pada potongan ayat surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wabil walidaini ihsanan, yang artinya dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Hal ini sudah sangat jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap anak untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya dengan menghormatinya dan dengan menyayanginya. Sikap yang kedua yaitu tidak berkata atau kasar kepada kedua orang tua. Hal ini juga sudah termaktub pada potongan ayat surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin, yang artinya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak tidak boleh, bahkan dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kedua orang tua, seperti kata untuk menolak saat dimintai tolong oleh kedua orang tua. Sikap yang ketiga yaitu janganlah membentak kedua orang tua, apalagi sampai mencaci maki kedua orang tua. Nauzubillah. Dan perintah ini juga sudah tertuang pada surat Al-Isra ayat 23. Pada kata wala tanharhuma, yang artinya dan janganlah kamu membentak mereka. Nah, untuk yang terakhir yaitu bertutur katalah yang baik. Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Isra ayat 23,
yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wa qul lahuma qaulan kariman, yang artinya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lalu bagaimana cara bertutur kata yang baik, yang mulia, yang sopan kepada kedua orang tua? Hal yang bisa kita lakukan yaitu gunakanlah bahasa yang baik dan benar, dan juga berbicaralah dengan nada yang lembut dan halus. Baiklah, itulah 3 poin penting dari kami mengenai adab kepada kedua orang tua. Selanjutnya, agar kita mengetahui sejauh mana pemahaman kita mengenai materi yang telah dibahas kali ini, kami pun memaparkan dan juga mengajukan 2 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah analisis kasus, di mana kita bisa membuat analisa tentang kasus terhadap adab anak kepada kedua orang tua di zaman sekarang. Yang kedua yaitu membuat video. Kita bisa membuat video simulasi pendek tentang sikap adab kepada kedua orang tua yang telah kita pelajari. Dan demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.